Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota Komisi 4 DPR RI, Menteri Kehutanan, Wakil Menteri, dan juga tentu seluruh jajarannya, Kepala Badan Registrasi Gambut. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah SAW, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera. Pimpinan dan anggota Dewan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta jajarannya, serta hadirin yang kami hormati. 2 tahun lalu kita mengalami El Nino, kemarau ekstrim yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Hari ini kita mengalami La Nina, curah hujan ekstrim yang menyebabkan banjir dan longsor. Banjir di Indonesia bagian barat sampai dengan longsor dan banjir yang terjadi di wilayah timur Indonesia. Bencana yang terjadi baik El Nino maupun La Nina tidak boleh kita lihat ansih merupakan fenomena alam, melainkan ini merupakan alarm rusaknya ekosistem alam akibat pola pembangunan yang tidak ramah lingkungan, berorientasi jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Lebih dari 50% daratan Indonesia adalah hutan, yaitu seluas 110 juta hektar. Namun kurang dari 2 dekade hutan Indonesia telah mengalami kerusakan hingga 23 juta hektar. Oleh karenanya, DPR bersama pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk melakukan rehabilitasi dan revitalisasi hutan dan lahan yang rusak, serta menjaga sekitar 90 juta hektar hutan yang masih tersisa. Pimpinan dan anggota Dewan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta jajarannya dan hadirin yang kami hormati. COVID-19 memberi dampak bagi semua sektor kehidupan, tidak terkecuali bagi sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Berdasarkan grafik yang disampaikan, indeks lingkungan hidup maupun indeks kualitas udara terpantau membaik selama tahun 2020. Hal ini tidak terlepas sebab aktivitas industri dan transportasi menjadi berkurang. Namun pada sisi lain, wabah COVID ini juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan, yaitu telah terjadi peningkatan limbah medis yang sangat drastis hingga mencapai 294,66 ton per hari. Bila berbanding dengan kapasitas pengelolaan kita atas limbah medis, maka terdapat defisit 70.432 ton per hari. Pimpinan anggota Dewan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta jajaran yang saya hormati. Catatan atas bencana alam dan penanganan limbah medis akibat COVID menjadi refleksi kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa pandangan dan pertanyaan terkait pada rapat kerja kali ini. Pertama, mengenai realisasi kegiatan KLHK tahun 2020. Fraksi PKS mengapresiasi akan realisasi anggaran KLHK yang mencapai rata-rata 94,41% dari total anggaran sebesar 7,665 triliun. Walaupun kami cukup menyaksikan efektivitas anggaran bagi pengelolaan hutan dan lingkungan, termasuk upaya mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Pada rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan KLHK tanggal 14 September 2020, realisasi anggaran KLHK baru mencapai 47,29%. Hal ini menunjukkan realisasi 50% anggaran KLHK terjadi pada kuartal keempat. Hal ini kami harapkan tidak terulang kembali pada tahun anggaran 2021. Kebut anggaran pada akhir tahun tentu dapat membuat realisasi program menjadi tidak efektif dan tepat sasaran. Oleh karenanya kami memberikan beberapa pertanyaan terkait. 1. Lebih dari 370 miliar anggaran telah direalisasikan untuk penelitian, pengembangan, dan inovasi. Kami ingin ditunjukkan bentuk penelitian, pengembangan, dan inovasi yang telah dilakukan untuk memajukan sektor kehutanan. Bila terdapat hasil penelitian yang sangat baik, DPR dapat mendorong alokasi yang lebih besar bagi anggaran penelitian dan inovasi sektor kehutanan. 2. Anggaran untuk DAS dan hutan lindung selalu menjadi yang terbesar pada alokasi anggaran KLHK. Namun kami mencatat, realisasi rehabilitasi lahan dan hutan dan lahan di Indonesia hanya sekitar 200.000 hektar per tahun. Luas hutan dan lahan yang berhasil direhabilitasi sangat kecil bila dibandingkan dengan luas lahan kritis yang ada. Pada rapat kali ini, KLHK perlu menyampaikan strategi off the box agar kita dapat menyelesaikan persoalan lahan kritis, yang luasnya hingga 14 juta hektar. Sehingga banjir dan longsor tidak lagi menjadi berita tahunan kita setiap musim hujan. 3. Pengelolaan limbah B3 yang telah kami sampaikan pada refleksi pembuka selama tahun 2020 menghabiskan anggaran lebih dari 250 miliar.
Fraksi PKS ingin ditunjukkan pengembangan penanganan limbah infeksius COVID-19 dan termasuk penanganan limbah medis rumah tangga. Berdasarkan informasi dari KLHK, terdapat banyak daerah di luar Pulau Jawa yang tidak dapat mengolah limbah secara baik. Apakah limbah medis tidak terkelola, maka dapat mencemari perairan dan laut, bahkan dapat menjadi wabah baru. Pimpinan yang saya hormati, saya sedikit menyampaikan kepada Ibu Menteri bahwa untuk dari Dirjen Persampahan dan Limbah B3, bantuan 2020 sudah kita terima, dan tentu kita ucapkan terima kasih. Khusus untuk persampahan, Pak Ketua, sedikit ini di luar yang saya bacakan. Kemarin kami menerima bantuan untuk pengelola pencacah plastik ya, ataupun mesin apa namanya itu plastik. Namun ada masukan dari kabupaten ataupun dari pengelola bahwa mesin tersebut tidak efektif, tidak efisien ya dibandingkan dengan kebutuhan mereka. Artinya biaya mereka untuk menggunakan mesin itu tidak berbanding dengan hasil yang akan didapatkan. Oleh karena itu Bu Menteri, saya minta nanti dari Dirjen Sampah dan B3 mungkin bisa datang nanti di Kabupaten Bone, karena di sana ada kelompok yang bisa membuat mesin pencacah plastik yang efektif dan efisien. Mungkin bisa dilihat nanti di sana, sehingga mungkin bisa nanti dikembangkan. Ini mungkin masukan untuk pada Ibu Menteri, dan terima kasih kepada bantuan yang sudah ada, termasuk juga bantuan untuk penanganan limbah B3 medis untuk rumah sakit. Kemudian Bu Menteri, kedua mengenai refokusi anggaran tahun 2021 untuk pemenuhan vaksin. Refokusi terhadap anggaran KLHK cukup besar bila dibandingkan dengan mitra Komisi 4 lainnya seperti KKP, yaitu hanya sebesar 150 miliar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan pemaparan yang disampaikan, terjadi pemotongan anggaran hingga 500 miliar. Berdasarkan pengamatan fraksi PKS, anggaran terbesar yang dipotong adalah pada program pengelolaan hutan berkelanjutan. Dari total pemotongan sebesar 519 miliar, program pengelolaan hutan berkelanjutan dipotong 349 miliar. Artinya, proporsi pemotongan pada program pengelolaan hutan berkelanjutan adalah sebesar 67% dari total refocusing. Oleh karenanya kami memberikan pertanyaan terkait, apa dasar pertimbangan Kementerian LHK memotong alokasi program pengelolaan hutan berkelanjutan hingga lebih 300 miliar. Fraksi PKS menyayangkan program yang dipotong adalah terkait dengan hutan berkelanjutan. Padahal program ini seharusnya menjadi program unggulan KLHK di tengah rusaknya ekosistem dan ketidakpastian pengelolaan sumber daya hutan. Ketiga, mengenai revisi Undang-Undang 5 tahun 1990, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Fraksi PKS sudah membaca dan mempelajari tanggapan KLHK atas pandangan Komisi 4 mengenai pentingnya revisi Undang-Undang 5 tahun 1990. Fraksi PKS melihat pemerintah tidak konsisten dalam memandang pentingnya revisi atas sebuah undang-undang. Sebagai contoh, pemerintah mengajukan revisi perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia. Latar belakangnya adalah undang-undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional. Apakah argumentasi yang sama tidak berlaku bagi pentingnya revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya? Bahwa undang-undang ini telah berjalan lebih dari 30 tahun. Saat ini hukum, paradigma dan model pengelolaan sumber daya hutan telah jauh mengalami perubahan. Oleh karena itu, pimpinan dan anggota Dewan Komisi 4 DPR RI, fraksi PKS mendorong Ketua Komisi 4 beserta dengan pimpinan DPR RI untuk dapat melakukan komunikasi dengan Presiden RI agar revisi Undang-Undang 5 tahun 1990 dapat dilakukan. Pimpinan anggota Dewan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup beserta jajaran hadirin yang kami hormati. Kinerja tahun 2021 harus lebih baik daripada kinerja tahun 2020. Bila tidak, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, pembenahan tata kelola hutan harus dikembalikan pada tracknya, yaitu bagaimana mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera. Demikianlah pendapat dan pertanyaan yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja hari ini atas perhatian pimpinan anggota Dewan, Menteri LHK beserta jajarannya serta hadirin semua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, kami serahkan. Terima kasih Pak Andi, silakan diserahkan kepada Ibu Menteri. Selanjutnya untuk bersiap-siap juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan, Bu Rizky Aprilia. Ini sosialisasi lambang baru ini Bu Menteri.